Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrizal. Agifira Anaya. Saya Hana Fauzia. Saya Nadia Aristawati. Saya Nasya Ubaidillah. Saya Renata Amalia Oktaviani. Saya Salma Mariska. Kami dari 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai salah satu organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selamat menyaksikan! Awal mulai dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang telah dianggap gagal dalam mengatasi peperangan dunia, di mana Perang Dunia II tetap terjadi. Dari situ, muncul kesadaran bahwa dunia benar-benar membutuhkan organisasi internasional yang dapat menaungi berbagai negara sehingga tercipta perdamaian dunia. Dua tokoh yakni Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan juga Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt, mengadakan konferensi di atas kapal Augusta di Teluk Newfoundland pada tanggal 14 Agustus 1941, dan konferensi tersebut menghasilkan Atlantic Charter yang berisi 8 rumusan dengan 4 bahasan pokok yang terkandung di dalamnya. Piagam Atlantik tersebut menjadi acuan penyelesaian Perang Dunia Kedua dan juga menjadi jalan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum resmi dibentuk, terjadi 4 pertemuan yang mengarah pada pembentukan PBB. Pertemuan pertama adalah Deklarasi Moskow pada tahun 1943. Pada konferensi tersebut dibahas mengenai keamanan umum, di mana para negara yakni Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan juga Cina mengakui bahwa keberadaan organisasi internasional seperti PBB ini penting adanya. Dilanjutkan dengan konferensi Dumbarton Oaks yang dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus sampai 7 Oktober 1944, mana pada konferensi tersebut 39 negara membahas mengenai rencana pembentukan PBB. Dan konferensi tersebut dilaksanakan di Washington DC. Setelah terjadi konferensi tersebut, langsung dilakukan persiapan pembentukan PBB. Lalu final pada tanggal 26 Juni 1945 terlaksana penandatanganan piagam PBB oleh 50 negara yang menjadi original members, dan piagam tersebut berisi pembukaan juga batang tubuh. Pada pembukaan terdapat 4 alinea, sedangkan pada batang tubuh berisi 119 bab dengan 111 pasal di dalamnya. Piagam tersebut membahas tujuan, asas-asas, badan khusus, tugas, kewajiban, alat kelengkapan, dan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan 7 asas adalah sebagai berikut. 1. PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. 2. Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. 3. Semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai. 4. Dalam melaksanakan hubungan internasional, setiap anggota harus menghindari kegunaan, ancaman, dan kekerasan terhadap negara-negara lain. 5. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB. 6. PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB. 7. PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelesaian bagi negara-negara yang membahayakan. Yang kelima, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat yang kelaparan. Adapun tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut preambul piagam. Yang pertama, menjaga generasi mendatang dari bencana perang. Yang kedua, memperteguh kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang memungkinkan terlahirnya keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban perjanjian internasional. Yang kelima, memajukan dan mendorong sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Antaranya adalah 1. Peran Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB, yaitu berikut. Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Indonesia menjadi pelopor dari Zoftan dan CNWFZ.
Indonesia merupakan salah satu dari pelopor sejarah berdirinya ASEAN dan sejarah berdirinya Gerakan Non-Blok. Indonesia mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia, diantaranya adalah 1. Pasukan Garuda pada tahun 1957 dikirimkan oleh Indonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang di Arab dan Israel. 2. Pasukan Garuda II dan 3 pada tahun 1960 sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dalam rangka menyelesaikan perang saudara di Kongo. Ketiga, pasukan Garuda 16 pada tahun 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. Peran Indonesia dalam PBB yang kedua adalah sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Banyak peran-peran aktif yang Indonesia jalankan di PBB. Poin ketiga adalah peran Indonesia dengan memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan itu contohnya pernah Indonesia mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1984 dan bantuan tersebut disalurkan melalui FAO. Contoh bantuan selanjutnya adalah Indonesia pada tahun 1995 membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Peran yang keempat adalah peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Di antaranya adalah pada tahun 1989 berhasil membantu menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Kamboja. Dan yang kedua adalah berperan sebagai negara yang mediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro di National Front Liberation. Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap PBB. 1. Indonesia diakui sebagai negara punya kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. 2. Indonesia lewat organisasi PBB ini dapat menyelesaikan konflik-konflik di dunia dengan jalan damai. 3. Indonesia bisa memperjuangkan agenda kemanusiaan seperti masalah pengungsi dan pemberantasan terorisme. 4. Kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruhnya di arena internasional dan di kawasan. 5. Berbagai kepentingan nasional juga dapat diproyeksikan kepada dunia internasional dan regional. 6. Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. 7. Indonesia dipercaya dapat menyelesaikan ancaman teror dan juga menyelesaikan separatisme. Kesimpulannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sebuah organisasi mancanegara yang berpengaruh dalam sejarah dunia dan Indonesia. Hingga hari ini, PBB menjadi wadah bagi negara-negara di dunia untuk berhimpun dan bekerja sama dalam kerangka lembaga formal. Awal terbentuknya PBB diawali oleh Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Perang Dunia ke-2 mendorong para pemenang perang untuk serius mendirikan organisasi yang mengayomi para negara-negara di dunia. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki kontribusi besar dalam perjuangan mempertahankan Indonesia melalui jalan diplomasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.